Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ageng Wulan Saputri. Saya jurusan Ilmu Ekonomi dari Universitas Riau. Di sini saya akan menjelaskan suatu materi dari tugas demografi mengenai komposisi penduduk. Pertama-tama kita harus mengerti yaitu mengenai apa maksud dari komposisi penduduk. Komposisi penduduk adalah susunan atau pengelompokan penduduk berdasarkan kriteria tertentu. Misalnya saja pengelompokan dengan menggunakan usia, jenis kelamin, agama, pendidikan, dan lainnya. Berikutnya yaitu mengenai karakteristik komposisi penduduk yang digolongkan menjadi 4. Yang pertama yaitu karakteristik demografi, yang kedua karakteristik sosial, yang ketiga yaitu karakter ekonomi, dan yang keempat yaitu karakter geografis dan sebaran. Karakteristik demografi itu sendiri membahas mengenai usia atau umur, jenis kelamin, jumlah wanita usia subur, dan jumlah anak. Dan untuk karakter sosial membahas mengenai pendidikan dan status perkawinan yang berkaitan dengan sosial. Yang ketiga yaitu mengenai karakteristik ekonomi, di mana di dalamnya membahas mengenai keadaan ekonomi masyarakat menengah ke bawah atau menengah ke atas. Yang keempat yaitu mengenai karakteristik geografis dan sebaran, yaitu apakah masyarakat tersebut tinggal di pedesaan atau di kota. Berikutnya yaitu mengenai ukuran komposisi penduduk. Yang pertama yaitu mengenai umur median. Umur median ini maksudnya umur yang membagi penduduk menjadi 2 bagian dengan salah satu yang sama. Adapun kegunaan dari umur median adalah untuk mengukur tingkat pemusatan penduduk pada kelompok-kelompok umur tertentu. Yang kedua yaitu mengenai rasio ketergantungan. Rasio ketergantungan ini adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0 sampai 14 tahun ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas. Keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja dibandingkan dengan jumlah penduduk angkatan 15 sampai 64 tahun yang disebut dengan angkatan kerja. Berikutnya yaitu mengenai komposisi penduduk menurut jenis kelamin. Menurut jenis kelamin adalah pengelompokan penduduk berdasarkan jenis kelamin. Berikutnya yaitu mengenai komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin. Komposisi ini digunakan untuk mengetahui perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan dalam suatu wilayah. Selanjutnya yaitu mengenai angka partisipasi sekolah. Angka partisipasi sekolah ini adalah perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dinyatakan dalam presentasi. Makin tinggi angka presentasi sekolah, makin banyak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah. Kemudian yaitu komposisi penduduk mengenai angka melek huruf, di mana maksudnya yaitu proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang memiliki kemampuan membaca, menulis kalimat sederhana dalam huruf Latin, huruf Arab, atau huruf lainnya seperti huruf Jawa, kanji, dan lain-lain terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. Kemudian yaitu mengenai piramida penduduk. Piramida penduduk ini menggambarkan komposisi penduduk dengan menggunakan grafik, di mana sumbu vertikal yaitu biasanya untuk umur dan sumbu horizontal itu biasanya untuk jumlah penduduk, dapat menggunakan jumlah absolut atau presentasi. Dan biasanya untuk sebelah kiri piramida
akan diisi dengan jenis kelamin laki-laki, dan sebelah kanan itu adalah jenis kelamin perempuan. Yang terakhir yaitu mengenai distribusi penduduk, di mana dibagikan menjadi dua. Yang pertama yaitu distribusi berdasarkan geografis, dan yang kedua yaitu berdasarkan administrasi pemerintah. Baiklah, sekian presentasi singkat dari saya mengenai komposisi penduduk. Semoga teman-teman semua bisa mengerti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.